Madiun adalah sebagai saksi terjadinya pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tanggal 19 September 1948. Selain Partai Nasional Indonesia, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meskipun demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibentuknya oleh pemerintahan Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintahan yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Namun, ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat atau VDR yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang Musso. Ia membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetus di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Kemerdekaan Indonesia yang baru berjalan selama 3 tahun. Namun, pada tahun 1948 sudah kacau dan menjadi perjuangan terberat bagi Republik Indonesia. Karena terjadinya peristiwa kelam PKI Madiun 1948. Akibat dari peristiwa PKI Madiun ini, potensi bangsa dan negara yang seharusnya dicurahkan untuk mempertahankan kemerdekaan justru terkuras habis untuk memendam aksi pemberontakan PKI Madiun tersebut. Ada sejumlah pihak yang mengatakan bahwa PKI adalah dalang pemberontakan PKI Madiun 1948 dan juga ada yang mengatakan bahwa PKI Madiun 1948 bukanlah pemberontakan, melainkan provokasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huswa. Di dalam video ini saya ingin membahas tentang PKI Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Dan di sini saya ingin mewawancarai beberapa teman saya yang terkait tentang PKI Madiun tersebut. Hai Zahra Sari. Hai Nurul. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Apa sih yang kalian ketahui tentang PKI Madiun? Menurut saya PKI Madiun itu adalah sebuah gerakan di mana berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia yang sah. Dilakukan itu pada pertengahan tahun 1948. Tokohnya atau yang merancangnya pertama kali itu adalah Amir Syarifuddin dan Musso. Tetapi yang menjadi pertanyaan di kepala saya itu Amir Syarifuddin. Padahal kita kan tahu Amir Syarifuddin itu merupakan tokoh penting juga yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Dan entah apa yang menyebabkan ia memimpin gerakan ini untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia yang sah. Dan Zahra, tahukah tujuan dari PKI Madiun tersebut? Jadi tujuan dari PKI Madiun itu yang paling utama itu ada dua. Yang pertama, PKI ini ingin mengubah negara Indonesia ini menjadi negara seperti Uni Soviet. Selanjutnya, PKI Madiun ini juga ingin merubah dasar negara Indonesia yang mana menggunakan Pancasila menjadi dasar negara komunisme. Latar belakang terjadinya peristiwa PKI Madiun diawali atas kekecewaan terhadap Perjanjian Renville. Perjanjian Renville menetapkan garis demokrasi Bandung yang membatasi wilayah Indonesia hingga tersisa hanya sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bahkan TKR diharuskan untuk berpindah ke wilayah Jawa Tengah dan Jogja sesuai dengan Perjanjian Renville. Hasilnya, mosi parlemen dilayangkan terhadap Amir Syarifuddin yang terpaksa mengakhiri jabatannya selaku Perdana Menteri. Amir Syarifuddin yang jatuh dari kursi Perdana Menteri akhirnya memutuskan untuk membentuk Front Demokrasi Rakyat. FDR dibentuk sebagai oposisi bagi pemerintahan Hatta dengan menghimpun gerakan-gerakan kiri seperti PKI,
Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh, SOPSI, dan Barisan Tani Indonesia. Isu utama yang menjadi perhatian bagi FDR hingga menuai kecaman adalah mengenai kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA. RERA bertujuan untuk mengurangi jumlah 463.000 tentara, 90.000 laskar rakyat yang juga sebagian besar merupakan pendukung komunisme hingga penghapusan jabatan gubernur militer di Surakarta yang pada saat itu berada di bawah kendali FDR. Dengan tujuan akhir adalah untuk mengurangi kekuatan komunis sekaligus membentuk angkatan militer yang profesional. Gerakan kiri semakin bertambah radikal setelah Musso yang diutus oleh Komunis Internasional untuk menyebarkan paham komunis kembali ke Indonesia dengan membawa konsep yang dikenal dengan Jalan Baru. Ada 3 poin yang menjadi bagian dari konsep Jalan Baru, yaitu pertama, dibentuknya fraksi nasional guna menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI. Kedua, PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis. Dan ketiga, perjuangan PKI segaris dengan perjuangan komunis internasional. Dampak dari konsep Jalan Baru adalah dibentuknya PKI bawah tanah, mengakibatkan partai-partai yang tergabung dalam FDR membubarkan diri dan bergabung di dalam PKI. Selain itu, dibentuk juga Politbiro PKI yang dipimpin oleh Musso, Amir Syarifuddin yang menjadi sekretaris pertahanan, sedangkan anggota-anggota muda seperti Aidit, Lukman, dan Nyoto menjadi bagian dari Politbiro PKI. Terbentuknya PKI pimpinan Musso dan Amir menjadi awal dari tindakan PKI untuk menciptakan negara komunis di awal-awal lahirnya Indonesia. Nah, itulah latar belakang dari lahirnya peristiwa PKI Madiun 1948. Akhir dari pemberontakan ini, para PKI mundur dan pergi ke pegunungan di bawah komando Amir. Mereka melarikan diri dari Madiun dan menuju ke sebuah desa kecil bernama Kandangan, tempat di mana mereka menemukan amunisi dan senjata. Pada tanggal 28 Oktober, pemerintah menangkap 1.500 orang dan Musso berhasil ditembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948 ketika sedang bersembunyi di kamar kecil. Sebulan kemudian, 29 November, Tjoko Sujono dan Maruto Darusman juga ditangkap. Sementara itu, Amir juga menghadapi nasib yang sama. Ia ditangkap pada 4 Desember 1948. Pemberontakan berhasil dipadamkan saat Amir, Maruto, Djoko, Suprino, dan FDR lainnya yang tertangkap dieksekusi pada 19 Desember 1948. Seperti itulah sejarah singkat dari pemberontakan PKI Madiun 1948 yang mana Indonesia berhasil merebut kembali kekuasaan dan memberhentikan pemberontakan PKI Madiun.